warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haj Muhammad Anwar LC MM MSc, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Yashfa, jamaah kajian mingguan yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama dalam lanjutan kajian mingguan Yashfa Mata Hati. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan di malam hari ini menambah wawasan, menambah ilmu, mempererat dan memperkuat iman kita, serta Allah jadikan ini sebagai catatan amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu muliakan, pada malam hari ini ada materi saya kira yang penting untuk kita kenali, kita refresh kembali, kita segerakan kembali bahwasanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang tidak memeluk atau tidak menjadikan Islam sebagai pilihan agamanya, maka Allah katakan ia termasuk orang-orang yang merugi nanti. Bapak yang muliakan, alhamdulillah kita semuanya yang beriman kepada Allah telah menyatakan diri aslamna wa amanna billah, kita telah berislam dan beriman kepada Allah. Tapi kita perlu terus-menerus menggali ajaran-ajaran Islam yang begitu luas, terutama adalah hal yang menjadi prinsip di dalam Islam. Apa saja hal-hal yang menjadi prinsip di dalam Islam, hadirnya Islam di dunia ini untuk apa sesungguhnya. Maka kajian malam hari ini bersama guru kita, Dr. Kiai Haj Muhammad Anwar LC MA, akan membahas tentang hidup sejahtera, hidup bahagia bersama prinsip Islam. Apa saja prinsip-prinsip di dalam Islam yang menjadi perhatian bagi kita, baik hidup secara pribadi maupun berkelompok atau bermasyarakat, insya Allah beliau akan sampaikan. Nanti mohon izin, selanjutnya saya akan serahkan kepada Punakinan untuk nanti memandu tanya jawab dan melanjutkan acara. Untuk itu kita akan berikan kesempatan, waktu dan tempat kepada guru kita. Hanya saja Bapak Ibu muliakan, mohon maaf, beliau ada kendala teknis di layar atau di kamera, di video, sehingga nanti Bapak Ibu muliakan tanpa mengurangi makna pertemuan kita malam hari ini, mungkin tetap nanti materi akan di-share, meskipun mungkin video beliau tidak bisa sempurna muncul. Meskipun begitu, kita tentu masih ingat ya wajah beliau ya, yang itu insya Allah. Baik, Bapak Ibu muliakan, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhol kepada guru kita, Dr. Kiai Haj Muhammad Anwar LC MM MSc. Baik ya ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, siapa saja,
laki, perempuan, orang kota, orang kampung. Man ini adalah al-ismu al-mausul. Izin serius. Ya, monggo Pak. Ya. Al-ismul mausul ya. Berarti berlaku kepada siapa saja. Ya betagi yang menjadikan ghairul islami dinan, agama selain Islam. Siapa saja yang menjadikan agama selain Islam, maka falayyuqbala minhu, tidak akan pernah diterima agamanya tersebut, amalannya tersebut tidak akan pernah diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak mengakui keberadaan Islam yang telah diridhoi oleh Allah. Allah menjadikan Islam sebagai agama sempurna dan diridhoi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Karena Islam adalah agama yang sempurna, Allah ridho, sementara ada orang yang tidak mau menjadikan Islam sebagai agama. Dan oleh karenanya, falayyuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Amalannya, perbuatannya, ya, kemudian juga agamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Selama di dunia tidak mengakui Islam sebagai agama, selama di dunia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan agama Islam, maka di hadapan Allah zero, nihil, tidak tercatat, tidak terdata. Oleh karenanya, minal khosirin, dia termasuk orang yang merugi. Nah, mengacu dengan ayat ini, malam hari ini kita akan mencoba mengenali, membahas, mempelajari kajian Islam yang diselenggarakan oleh Yasfa dan Mata Hati, yang pelaksanaannya per 2 minggu sekali, dengan tema adalah hidup sejahtera, masyarakat bahagia. Hidup sejahtera, masyarakat akan bahagia dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, terkait dengan ini, dalam waktu yang singkat, mari kita ikuti bersama. Sekalipun ada kendala teknis terkait dengan video yang tidak bisa muncul, mudah-mudahan tema malam hari ini akan menghantarkan kita semua menjadi orang-orang solih, menjadi orang-orang baik yang mampu untuk mengenali ajaran Islam dengan baik dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, kita patut berterima kasih kepada penyelenggara, tim dari Yasfa dan Mata Hati yang dengan kesetiaannya masih tetap selalu untuk memfasilitasi kepada kita semuanya bertolabul ilmi dengan mengikuti kajian keislaman dengan berbagai tema, dengan berbagai pokok bahasan, dengan berbagai materi yang bervariasi dalam rangka untuk menambah kita wawasan kita, ilmu, amal, ibadah, iman, dan takwa kita kepada Allah. Dan yang terpenting, kita belajar ini didasari oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Siapa yang jalan menuju ke tempat pembelajaran ilmu
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita berharap mudah-mudahan Ibu dan Bapak jamaah sekalian peserta kajian Islam Yaswa dan Mata Hati yang mengikuti belajar ini termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, dengan tanpa berbasa-basi silakan dilihat di layar monitornya melalui screen yang disajikan kepada Ibu dan Bapak semuanya, supaya menyamakan persepsi, pandangan, dan pemikiran kita. Maka ada tamhid, ada muqaddimah, ada pendahuluan. Kita tahu bahwa Islam sebagai agama, al-Islamu dinun, Islam sebagai agama, ia memiliki makna yang sangat luas. Apa makna dari Islam sebagai agama? Ada unsur taat, ada unsur tunduk, ada unsur patuh, ada unsur berserah diri, ada unsur aman, selamat, damai, dan bahagia. Itu semua adalah makna dari kata Islam, dari kata dasar salimah. Kemudian mendapat tambahan hamzah di awal, ikut wazan af'ala menjadi aslama. Fi'lun mudhari'nya yuslimu, isim masdarnya Islam. Aslama yuslimu Islam. Ikut wazan af'ala yuf'ilu if'al. Berarti af'ala adalah sulasi mazid biharfin wahid. Aslama, asalnya salima, mendapat tambahan hamzah, ikut wazan af'ala. Aslama yuslimu Islam. Maka dari sisi lugawi, bahasa, Islam mengandung makna taat. Karena memang Islam ini mengajarkan pemeluknya supaya taat. Tunduk, patuh, berserah diri. Apa civil effect, dampak balik? Ketika kita sudah taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, maka kita akan memperoleh rasa aman, memperoleh selamat, memperoleh damai, dan tentu bahagia dan sejahtera. Itu dari kata Islam. Next. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya, supaya pemeluknya, umat Islam dimanapun, dalam keadaan apapun, harus taat. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Harus tunduk, harus patuh, harus berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan taat, tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasul, maka ia akan merasa aman, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Berarti kalau ibu bapak pengen aman, pengen damai, pengen sejahtera dunia akhirat, maka jawabannya adalah beragama Islam. Apakah cukup, Pak? Ana muslim. Tidak cukup. Tetapi kita merasa berislam, benar-benar harus taat, harus tunduk, harus patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kalau nggak begitu, ya sami mawon kan gitu. Pertanyaan berikutnya, halaman berikutnya. Mana Pak dasar hukumnya yang menyatakan bahwa ketika kita taat, kita tunduk, patuh kepada Allah, mesti kita akan merasakan keberuntungan, kedamaian? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 71. Bagaimana surah Al-Ahzab ayat 71?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, itu. Wahman, siapa saja. Orang kampung, orang kota, peserta di LBI kita bukan. Yuti'illaha, yang senantiasa aktif menaati Allah. Nah, ini. Ato'a yuti'u. Ini fi'lun mu'tal, ajwaf. Yuti'u ada ya setelah to. Karena ada man, ada tu syarti. Man adalah perangkat syarat yang menjazamkan dua fi'il. Ya kan? Nah, fi'il syarat dan jawabu syarat, maka menjadi yuti'. Ya-nya dibuang. Mudah-mudahan Bapak masih ingat. Yuti'u menjadi fi'il syarti yang harus dijazamkan oleh man, menjadi yuti'. Ya-nya dibuang. Siapa saja yang selalu menaati Allah. Ini fi'il mudhari. Lil hal wal istiqbal ala istimrar. Siapa saja yang terus-menerus menaati Allah. Tidak pernah berhenti. Nggak kenal waktu, nggak kenal situasi dan kondisi. Karena yuti'u adalah fi'il mudhari. Lil hal wal istiqbal ala istimrar. Kemudian yuti' juga fi'ilun muta'addin. Kata kerja aktif. Berarti maknanya apa? Siapa saja yang secara terus-menerus, continue aktif, menaati Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah, maka faqad faza fauzan azima. Jawaban daripada man, sungguh benar ia memperoleh kemenangan yang amat sangat besar. Memperoleh kemenangan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar, itu janji Allah yang diberikan kepada orang yang menaati Allah dan Rasul. Ibu dan Bapak, apa sih kemenangan yang besar? Keberuntungan yang besar. Next. Menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Berikutnya. Menurut Imam Ibnu Katsir, penyusun kitab tafsir Al-Quranul Azim, kemenangan dan keberuntungan yang besar bentuknya adalah kesenangan. Kemenangan dan keberuntungan yang besar, fauzan aziman, menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar diperoleh orang yang selalu menaati Allah dan Rasul, bentuknya adalah bisa berupa kesenangan. Oh, kan? Kita senang. Bentuknya bisa berupa kecukupan. Apa yang menjadi kebutuhan kita serba cukup. Ya, materi cukup, psikologis cukup, sosiologinya juga cukup. Mencakup berbagai aspek kecukupan. Kebahagiaan. Oh, jadi kebahagiaan ini menjadi haknya orang yang menaati Allah dan Rasul. Sekaligus juga kesejahteraan. Apakah kebahagiaan dan kesejahteraan ini sifatnya adalah individual, orang per orang, atau juga dirasakan oleh kelompok. Kelompok terkecil yaitu keluarga, kelompok yang lebih luas adalah masyarakat. Berarti individu dan masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan, sekaligus keselamatan dan keberkahan diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki kerelaan menaati Allah dan Rasul-Nya. Ini jawaban bahwa Islam mengajarkan suatu ajaran di mana apabila pemeluknya ini selalu menaati Allah dan Rasul, selalu berserah diri kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan
kemenangan yang besar yang wujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu dasar pertama tentang bagaimana penghargaan Allah, kesejahteraan dan kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh individu dan masyarakat manakala aktif menaati Allah dan Rasul-Nya. Lanjut Pak. Yang kedua, dasar hukumnya adalah surah An-Nisa. Surah keempat ayat 69. Kalau tadi Al-Ahzab ayat 71, maka di dalam surah An-Nisa ayat 69 dinyatakan wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dasar hukum yang kedua, An-Nisa 69. Waman, siapa saja yuti'illaha yang aktif selalu menaati Allah wa rasulah dan utusannya Allah, maka faulaika, mereka itu loh ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat sejati yang melimpah tidak pernah terhenti itu nikmat? Minan nabiyyin, kelompok para nabi, wasiddiqin, kelompok orang-orang yang menegakkan kebenaran, wasyuhada'i, kelompok orang-orang yang mati syahid, wassolihin, kelompok orang-orang yang solih, dan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah nabi, orang yang menegakkan kejujuran, kebenaran, orang mati syahid, orang-orang yang solih. Mereka itu adalah teman yang terbaik. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sahabat yang terbaik. Teman yang terbaik, teman yang paling baik. Karena mereka ini adalah teman yang paling baik, di mana para nabi, orang yang jujur, kelompok mati syahid, orang solih ini adalah kasih sayang Allah, mendapat jaminan dari Allah surga, berarti mereka hidupnya bahagia dan sejahtera. Mereka tidak individualisme, tidak hanya untuk berpikir sendiri. Nabi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang solih, mereka adalah orang-orang yang produktif, melakukan sesuatu yang memberikan nilai manfaat, kemudian mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, sehingga mampu menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Lanjut. Dari dua, berikutnya Pak. Dari dua ayat di atas, apa yang dimaksud dua ayat? Yaitu ayat 71 surah Al-Ahzab, ayat 69 surah An-Nisa, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati bukan hanya nama, bukan hanya istilah, bukan hanya lip service. Kebahagiaan dan kesejahteraan sejati adalah dambaan setiap muslim. Saya yakin ibu bapak peserta kajian ini pasti mendambakan ingin bahagia dan ingin sejahtera. Dan jawabannya, hal itu hanya dapat diperoleh manakala mau mengikuti ajaran Islam secara konsisten, secara baik dan benar. Kalau ada orang mengaku muslim, tetapi nggak mau mengikuti ajaran Islam dengan baik dan benar secara konsisten, maka impossible, mustahil, tidak mungkin mereka akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Limada? Mengapa orang yang mengaku muslim tetapi tidak mau mengikuti ajaran Islam secara istiqomah, baik dan benar, tidak akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan karena tidak mampu memahami, menjiwai dan mengamalkan ajaran Islam
Dan ini termasuk orang yang menjadikan agama main-main. Orang yang menjadikan agama main-main bukan untuk dipelajari, dikaji, dipahami, dan diamalkan ajarannya, tetapi malah dijadikan permainan. Nah, mereka ini jangan harap untuk bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Lanjut. Ini pengantar. Nah, dari pengantar ini, saya berharap Ibu Bapak sudah bisa memiliki satu pemahaman. Bagaimana sikap kita sekarang? Apakah benar ingin merasakan bahagia dan sejahtera? Apakah kita sanggup? Atau barangkali kita acuh? Nah, makanya supaya kita memiliki pemahaman dan pengertian yang praktis, maka saya hantarkan dengan mukadimah tadi. Nah, sekarang pembahasan. Judulnya tadi adalah apa? Kebahagiaan dan kesejahteraan dengan prinsip-prinsip Islam. Berarti apa? Kita hanya akan mampu merasakan kebahagiaan sejati, plus masyarakat pun akan merasakan kebahagiaan sejati dan kesejahteraan manakala kita melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Jika demikian, maka kita harus tahu dulu supaya jangan salah pemahaman. Apa itu bahagia? Apa itu sejahtera? Pertama, secara konsep ilmu, kesejahteraan yang bahasa Arabnya adalah rofahiyah. Rofahiyah artinya kesejahteraan. Ini punya arti banyak. Kalau dalam istilah umum, nah, maka sejahtera menunjukkan keadaan yang baik. Si Ahmad sejahtera tuh. Dari mana kita bisa mengatakan si Ahmad sejahtera? Karena keadaannya baik. Baik dari sisi materi, baik dari sisi keadaan, baik dari sisi kebutuhan. Baik semuanya. Maka itu sejahtera. Pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, lanjut. Sejahtera adalah kondisi manusia. Di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur. Nah, kita tahu, oh si dia itu sejahtera tuh. Kenapa? Karena keadaannya makmur. Nah, makmur biasanya diukur dengan materi. Diukur dengan fisik. Nah, apakah begitu? Secara umum, iya. Kalau orang ini keadaannya makmur, banyak duit, lancar urusannya, bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga makmur. Maka itu sejahtera. Secara konsep ilmu. Yang ketiga, sejahtera adalah dalam keadaan sehat dan damai. Kalau ada seseorang jarang sakit, berarti dia lebih banyak sehat. Kemudian sering senyum, keadaannya damai, tentram, yaitu sejahtera. Yang keempat, dalam ekonomi, sejahtera biasanya diukur dengan profit, yang sifatnya adalah material. Berarti sejahtera manakala orang banyak untung dalam berbisnis, menghasilkan suatu penghasilan yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu adalah sejahtera secara ekonomi. Definisi pertama, kedua, ketiga, keempat, ini bisa dilihat Ibu Bapak dari Wikipedia. Karena kita berbicara teori, istilah bahasa kita kan. Nanti bagaimana kajian Al-Quran nanti belakangan. Sedangkan menurut, lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ini menjadi acuan kita dalam mengenali istilah-istilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur. Jadi kalau seseorang atau masyarakat keadaannya aman,
tidak banyak berantem, tidak banyak maling, tidak banyak gangguan, aman dari berbagai kondisi, kemudian pun juga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi sehingga makmur, maka itulah yang namanya sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan arti lainnya, next, arti lainnya, sejahtera adalah selamat. Sehingga dia terlepas dari berbagai macam gangguan. Kalau ada orang keadaannya selamat, tidak macam-macam gangguan, apakah gangguan dari internal, eksternal, lingkungan, ataupun dalam keluarga sendiri, aman dari gangguan. Sehingga selamat, apa-apa selamat, nggak ada kendala apapun. Itu juga sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu dan Bapak, kesejahteraan adalah suatu kondisi. Ya. Kesejahteraan adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera. Nah, itu. Kalau ada orang hidup merasa hidupnya enak, nyaman, sejahtera, itulah sejahtera. Sehingga kesejahteraan ini semuanya dari pengertian-pengertian yang tadi sifatnya adalah positiveness. Artinya sangat mengandung makna yang ngenakin. Nggak ada yang nyakitin, nggak ada yang negatif. Nah, sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, ya, kesejahteraan dalam pemahaman ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang bersifat syamilah, ammah, kafah. Kesejahteraan yang menyeluruh, baik dari sisi material, materi, kebendaan, maupun spiritual dan juga sosial. Nah, ini dambaan kita nih. Ekonomi Islam memberikan batasan. Seseorang dan masyarakat itu bahagia manakala secara materi cukup. Secara spiritual, psikis, rohani cukup. Karena tidak banyak berpikir yang membuat dirinya galau. Tidak banyak yang membuat dirinya risau. Terhindar dari galau, terhindar dari risau, terhindar dari keadaan hammi wal ghammi. Di dalam doa Rasulullah kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi jauh keadaan batinnya dari sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman. Sehingga secara spiritualitas dia nyaman, tentram, karena mampu melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, dan secara materi dia bisa mengkonsumsi sesuatu konsumsi dengan baik, serta sosial, dirinya pribadi ya baik, dirinya dan keluarganya juga baik, dirinya dan masyarakat lingkungannya juga baik. Itu batasan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Saya yakin ibu bapak jamaah sekalian ingin mendambakan ini. Sehingga secara materi, secara spiritual, secara sosial, kita benar-benar merasakan kesejahteraan yang cukup. Sehingga kondisi inilah menjadi suatu tujuan yang ingin kita capai. Al-aghrad al-mansyudah, tujuan yang hendak kita capai sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, yang mengajarkan tuntunan-tuntunan untuk mencapai suatu tujuan yang menyebabkan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan, maka secara pribadi cukup, secara sosial cukup, dan secara spiritual pun juga cukup. Itu tentang pemahaman sejahtera dari beberapa referensi yang ada. Baik, kalau sudah sejahtera kita sudah bisa memahami seperti itu,
tidak menafsirkan, mungkin barangkali enggak seperti itu, referensi ilmiahnya jelas, maka sekarang kita pindah ke sub pokok bahasan yang kedua tentang apa itu bahagia. Beda apa sama antara sejahtera dan bahagia? Mari kita lihat. Kalau tadi sifatnya adalah sejahtera, sekarang adalah bahagia. Bahagia, kebahagiaan, identik dengan kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran, psikis, atau perasaan, psikis kejiwaan ini. Jadi bahagia ini adalah keadaan pikiran, keadaan perasaan yang ditandai dengan kecukupan sesuatu yang kita mau hingga kita merasakan kesenangan. Jadi kita punya mau makan ada, mau pakai baju ada, mau pergi ada, mau naik kendaraan ada. Cukup secara materi. Dan juga kita merasakan senang, happy, farhan, surur. Merasa senang. Sekaligus kita merasakan sebuah utility, kepuasan, puas kita. Sekaligus kita merasakan kenikmatan. Nah, kenikmatan ini kan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Nikmat itu. Nikmat apa yang kita rasakan, belum tentu orang lain merasakan yang kita rasakan. Maka sifatnya relatif. Nah, keadaan pikiran kita yang ditandai dengan rasa senang, ditandai dengan rasa puas, ditandai dengan rasa nikmat, dan juga ditandai dengan rasa gembira yang benar-benar terus berlanjut, bukan gembira yang sesaat, itu yang namanya bahagia. Kalau kita sepakat dengan pengertian bahagia seperti itu, pertanyaannya, hal antum turiduna, apakah ibu bapak menginginkan kebahagiaan seperti itukah atau tidak? Monggo direnungkan sendiri supaya ibu bapak ini punya afektif, punya rasa merespon atau tidak bahagia yang seperti itu. Termasuk yang tadi, sejahtera seperti yang tadi. Kalau ibu bapak sudah mulai terstimulus, terangsang, tertarik dengan makna sejahtera seperti yang tadi, kemudian bahagia seperti yang ini, maka kita akan menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai kesejahteraan, langkah-langkah kita untuk mencapai kebahagiaan. Adakah prinsip-prinsip ajaran Islam yang membawa kita untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan? Maka tentu ini ditentukan oleh afektif ibu dan bapak. Sikap ibu bapak merespon dengan definisi-definisi yang tadi. Nah itu. Lanjut. Bersyukur dan berbuat ikhlas. Ternyata ini menjadi kunci. Salah satu cara supaya hidup ini terasa lebih tenang dan bahagia. Karena ini kaitannya bahagia ini adalah psikologis. Pikiran dan perasaan yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita senang. Yang membuat kita puas. Nah, sebab itu keadaan seperti ini hanya akan bisa dimiliki oleh orang yang memperbanyak bersyukur atas nikmat Allah. Yang memperbanyak berlaku ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kalau diambil pemikiran balik, syukur dan ikhlas kunci sukses bahagia. Nah, dibalik lagi, bahagia hanya bisa dimiliki oleh orang yang mengembangkan sikap syukur dan berbuat ikhlas. Apa benar, Pak? Syukur dan ikhlas ini akan menghantarkan kita merasa tenang dan bahagia. Ibu bapak sudah hafal kan dasar hukumnya? La in syakartum la azidannakum. Maknanya apa? Kalaulah kalian semua mau bersyukur,
mesti akan aku menambah nikmat itu lebih banyak lagi. Artinya apa? Seberapa jauhkah Allah akan ridho memperbanyak kembali nikmat yang diberikan, sangat tergantung kepada seberapa jauh kita mengembangkan sikap syukur. Begitu juga ikhlas. Semakin ikhlas kita melakukan sesuatu, maka rasa senang bahagia akan semakin banyak tumbuh berkembang di dalam diri kita. Begitulah penjelasan tentang makna bahagia. Lanjut, Pak. Nah, ini sudah mulai menukik nih, menukik. Dalam perspektif Islam, dalam pandangan agama Islam, seseorang yang bahagia adalah orang beriman. Hati-hati nih, nggak berlaku semua orang. Dalam pandangan Islam, dalam kacamata agama Islam, memberikan prinsip ajaran bahwa orang yang bahagia itu adalah orang beriman yang solih. Artinya orang beriman yang memiliki kemampuan, keterampilan melakukan kebaikan-kebaikan. Di mana orang mukmin yang solih ini secara kontinu taat dalam menunaikan hak-hak Tuhannya. Allah punya hak untuk disembah. Allah punya hak untuk diikuti. Allah punya hak untuk ditaati. Allah punya hak untuk kita mengabdi kepadanya. Nah, semua hak Allah atas kita memenuhi itu. Kalau kita sudah merasa mukmin, kemudian kita menjadi orang baik, memenuhi segala haknya Allah. Juga memenuhi hak-haknya makhluk lain. Haknya makhluk lain itu ya haknya orang lain, haknya binatang, tumbuhan, itu punya hak. Nah, kita memenuhi haknya mereka. Apa haknya mereka? Kita menolong. Kita menunjukkan. Kita ngajarin. Kita mengingatkan. Itu haknya mereka. Kemudian kita memelihara lingkungan. Kita mengurus binatang dengan baik. Itu haknya binatang. Nah, haknya Allah kita penuhi, haknya makhluk lain juga kita penuhi. Dan kita memenuhi bukan suka-suka kita, tetapi mengacu dengan syariat Islam, aturan-aturan agama Islam, bagaimana memenuhi haknya orang lain. Tamu kita muliakan. Orang yang enggak punya kita tolong. Orang yang enggak tahu kita beritahu. Ya kan? Dia enggak punya kita beri. Ini kan syariat Islam mengajarkan itu. Bukan suka-suka kita. Nah, ajaran Islam menjadi barometer untuk melaksanakan hak-haknya Allah, melaksanakan hak-haknya makhluk lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. Maka itulah ajaran Islam akan menghantarkan kita benar-benar menjadi baik, menjadi bahagia, dan menjadi sejahtera. Itu pandangan Islam yang pertama mengenai bahagia. Yang kedua, lanjut. Seseorang yang bahagia dan sejahtera, nah ini double. Kalau tadi baru bahagia aja. Yang sekarang Islam mengajarkan seseorang yang bahagia dan sejahtera adalah orang beriman. Nah, laki-laki beriman nih. Bukan semua orang Islam. Masa orang Islam yang nggak sholat, nggak yakin. Banyak yang musyrik, punya hak yang sama. Tidak. Orang Islam yang beriman, yang secara kontinu, konsisten, terus-menerus, dapat melaksanakan berbagai peribadatan dan amalan yang baik yang didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan karena Allah. Nah, itu. Jadi orang yang melakukan amalan yang baik didasari dengan keimanan, keikhlasan karena Allah, dia konsisten melakukannya itu, maka dialah orang yang bahagia sejati. Dialah yang sejahtera sejati. Apa benar, Pak?
Dari mana Bapak dasar hukumnya? Tuh, mari kita lihat. Lanjut. Surah An-Nahl. Ibu Bapak boleh mengkaji. Karena sudah pada pinter bahasa Arab, pinter Al-Qur'annya, pasti bisa nih. Surah ke-16, surah An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, siapa saja amila solihan, asalnya amalan solihan. Jadi solihan ini isim sifat, mausufnya dibuang, amalan. Siapa saja yang melakukan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Min dzakarin aw unsa, apakah orang itu laki atau perempuan? Wa huwa mu'min, selama dia ini benar-benar beriman. Selama dia beriman. Kalau nggak beriman nggak dapat. Maka jaminan Allah bagi orang beriman yang beramal solih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jawab daripada man. Maka aku berikan kehidupan yang baik kepadanya. Falanuhyiyannahu. Nah ini. Maka aku berikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tentu kehidupan yang bahagia. Tentu kehidupan yang sejahtera. Ini diberikan oleh Allah kepada orang beriman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sejahteranya di mana, Pak? Wala najziyannahum ajrahum. Aku akan membalas mereka atas pahala mereka karena kebaikan yang dia lakukan dengan balasan yang seberapa? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan yang jauh lebih baik ketimbang perbuatan baik yang mereka lakukan. Subhanallah. Ibu Bapak, mari kita lihat. Lanjut, Pak. Satu lagi. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, tadi kan Allah menjamin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjamin kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Adalah kehidupan yang sejahtera, yang tadi maknanya. Kehidupan yang bahagia, yang tadi maknanya. Di mana kehidupan sejahtera bahagia bukan hanya terhenti ketika di dunia saja tok. Tetapi kehidupan yang sejahtera dan bahagia itu dialami apakah dia di dunia atau di alam-alam berikutnya. Ketika seseorang di dunia dan di alam-alam berikutnya, mana alam berikutnya? Alam kubur. Mana alam berikutnya? Alam ba'as, bangkit dari alam kubur. Mana alam berikutnya? Yaumul mahsyar. Alam mahsyar. Man alam berikutnya yaumul mizan, yaitu hari masa di mana kita akan menerima catatan timbangan amal. Man alam selanjutnya yaitu yaumul akhirah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, kalau sudah ada yang di neraka, ada yang di surga, itu namanya alam akhirat. Nah, alam-alam ini menurut penjelasannya Imam Ibnu Katsir, kehidupan yang baik dan sejahtera diberikan oleh Allah kepada orang beriman yang melakukan kebaikan-kebaikan. Maka alam-alam yang berlanjut mulai dari sekarang sampai di hari akhirat, Allah akan jamin kehidupan yang baik. Yang finally di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik ketimbang pahala yang dia terima, yaitu berupa kehidupan di surga. Nah, kalau sudah di surga, mentok, tok, 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 tok. Nggak ada lanjutannya lagi. Ya kan? Begitu loh Bapak Ibu, jaminan Allah
kebahagiaan, kesejahteraan, baik kepada pribadi atau kelompok masyarakat, manakala jawabannya didasari dengan iman. Makna apa? Lawannya, kalau nggak didasari dengan iman, mustahil dia akan bahagia sejahtera seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Terakhir, prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ini. Karena tadi judulnya adalah bahagia, sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ibu dan Bapak, Islam mengajarkan sejumlah prinsip dasar ajaran. Ada beberapa prinsip ajaran yang diajarkan oleh Islam. Apabila kita penuhi, kita laksanakan dengan baik dan benar, tidak ngasal tuh, secara terus-menerus, didasari dengan keikhlasan karena Allah, maka mesti dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan sejati, baik material, spiritual, maupun sosial, sejak di dunia hingga di akhirat. Ini prinsip ajaran Islam yang akan menghantarkan kita bahagia sejahtera sejati dari alam-alam sekarang sampai berikutnya, manakala kita mengenali dan mengamalkan prinsip itu. Lanjut pertanyaannya. Apa saja sih Pak prinsip-prinsip dasar ajaran Islam terkait dengan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan? Kalau kita ingin bahagia, ingin sejahtera, prinsip dasar Islam seperti apa? Jawabannya, kita harus menjaga dan memelihara 5 kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kita jaga sebagaimana mestinya. 5 kebutuhan pokok asasi yang sangat penting untuk kita jaga sebagaimana mestinya, yang lazim di dalam prinsip Islam adalah ad-daruriyat al-khamsah. Ad-daruriyat al-khamsah atau al-khams adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi kebutuhan pokok, tidak bisa ditawar-tawar, tidak boleh abai. Kepada 5 kebutuhan dasar ini kita wajib menjaga dengan baik. Pertanyaan berikutnya, lanjut Pak. Apa sih 5 prinsip dasar tersebut? Ya. Di dalam Islam ada 5 kebutuhan dasar. Ke atas Pak, mundur dikit, mundur 1 halaman. Mundur lagi, mundur, bukan maju, mundur Pak. Nah, 1 lagi, mundur. Itu maju. Nah ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang oleh kita umat Islam harus kita perjuangkan dengan benar, sekaligus kita pertahankan. Jangan sampai 5 prinsip dasar ini kita abai. Acuh, cuek, bodo amat, nggak bisa. 5 prinsip dasar ini harus kita pahami, kita jaga dengan baik. Karena apa? Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Pertanyaannya, apa saja Pak? Nah ini, lanjut Pak. 5 prinsip dasar tersebut, ad-daruriyat al-khamsah, adalah al-muhafazah ala-din. Al-muhafazatu ala-din. Maknanya apa? Kita punya prinsip dasar, kebutuhan dasar untuk menjaga agama, memelihara agama. Kenapa kita memelihara agama? Karena agama inilah yang mengeluarkan sejumlah syariat, sejumlah aturan, kita jadikan pedoman dalam hidup untuk menuntun kita ke jalan yang benar.
Agama menuntun kita ke arah yang benar. Agama membawa kita ke jalan yang lurus. Agama membawa kita selamat dunia dan akhirat. Sebab itu kewajiban kita adalah menjaga agama Islam. Nggak boleh main-main. Nah, orang sekarang ini kan banyak mempermainkan agama kan. Nah, sehingga agama ini hanya dijadikan sebagai casing, dijadikan sebagai kedok, dijadikan sebagai armada untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan kelompoknya, dan kebutuhan dan seterusnya. Kita harus menjaga. Kalau kita sudah sepakat memilih Islam dengan ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina, kita memilih Islam sebagai agama, ya harus nerima dengan segala konsekuensi. Kita nggak boleh main-main. Nah, orang sekarang banyak Islam dipilih sebagai agama, mengaku dirinya Muslim, ana Muslim, I am a Muslim, tetapi realita, perilaku, ucapan, perbuatan tidak mencerminkan ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini, kalau kita menjaga agama dengan baik dan benar, maka mesti kita akan bahagia. Karena salah satu fungsi dan tugas agama yang tadi adalah utility. Rasa puas. Ya kan? Senang. Itu kan bahagia itu ada unsur senang, ada unsur puas. Nah, gitu. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Al-muhafazatu ala nafsi. Ya, hifdun nafsi atau al-muhafazah ala. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi hafazah yuhafidhu fi'lun muta'addin bi hurufil jarri. Apa huruf jar yang menyebabkan hafazah punya objek? Yaitu huruf jar ala. Maka al-muhafazah ala. Menjaga jiwa, memelihara jiwa. Jiwa ini harus kita jaga dengan baik. Kenapa jiwa ini harus kita jaga dengan baik? Karena jiwa ini menyebabkan kita akan mati atau hidup. Kan mati hidupnya manusia kan dari jiwa. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya jika ada sesuatu yang membahayakan diri kita, maka kita harus berjuang keras untuk membela hidup kita ini. Itu. Sebab kalau kita membiarkan jiwa kita diinjek-injek orang, dihina orang, kemudian diputuskan oleh orang, maka terhentilah kita. Yang ketiga adalah memelihara akal. Al-muhafazatu alal akli. Kenapa akal ini harus dijaga, dipelihara? Karena akal ini menyebabkan kita melakukan tafakkur, tadabbur, ta'allum, ta'abbud. Kita bisa berpikir dengan benar kalau akal kita normal. Kita bisa melakukan proses analisis, proses penjiwaan kalau akal kita normal. Kita bisa belajar kalau akal kita normal. Nah, sebab itu kita punya kewajiban menjaga kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah menjaga akal pikiran kita supaya normal. Oleh karenanya Islam melarang kita untuk apa? Mengotori akal kita dengan cara mabuk. Nah, mabuk ini kan menyebabkan akal kita tidak stabil. Dilarang itu. Ya kan? Yang keempat adalah, next, lanjut Pak. Memelihara keturunan. Al-muhafazatu ala nasab. Menjaga keturunan. Karena apa? Islam punya prinsip supaya umat Islam ini melakukan proses tanasul. Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kita dari satu jiwa. Lalu wa khalaqa minha zaujaha. Allah menjadikan pasangannya. Nah, dengan pasangan yang kita pilih itu sendiri, maka ada proses melakukan yang namanya regenerasi. Regenerasi wujudnya wabassa min huma.
memperkembangbiakkan dari suami istri yang merger melalui nikah, maka terjadilah keturunan-keturunan. Nasab namanya, al-muhafazah ala nasab. Ini harus kita jaga. Maka Islam mengajarkan untuk nikah. Kenapa? Kalau nggak ada nikah, perzinaan, maka nggak ada keturunan yang jelas. Sama dengan binatang kan? Binatang bisa melakukan proses reproduksi, regenerasi, tetapi nggak jelas. Karena apa? Nggak ada nikah. Nah, manusia ini diperintahkan untuk nikah. Supaya dari pernikahan itulah terjadilah yang namanya reproduksi, dari reproduksi melahirkan yang namanya regenerasi. Nah, sebab itu Islam mengajarkan kita prinsip dasar yang harus kita jaga adalah muhafazah ala nasab. Maka keturunan ini tidak akan pernah putus. Yang terakhir, Ibu dan Bapak, adalah memelihara harta. Al-muhafazah alal mal. Kenapa? Harta berapapun yang kita punya, ini memang fasilitas Allah kepada kita. Kita disuruh mencari harta. Nah, mencari harta ini tidak serta-merta. Ada aturan. Wa kulu mimma rozaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, itu. Islam mengajarkan kita melakukan proses produksi. Nyari pekerjaannya halalan thayyiban. Proses distribusinya juga halalan thayyiban. Proses konsumsinya juga halalan thayyiban. Jadi walaupun ayat itu bunyinya wakulu, proses konsumsi kan, makalah kamu mimma razaqakumullahu, dari apa yang Allah rizqkan padamu, halalan thayyiban. Itu bukan langsung hanya konsumsi. Konsumsi ini adalah hasil daripada distribusi. Distribusi hasil daripada produksi. Nah, proses produksi halalan thayyiban. Proses distribusi halalan thayyiban. Proses konsumsi halalan thayyiban. Dengan demikian, maka kita disuruh melakukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halalan thayyiban. Sebab itu, kalau ada yang mencoba merampas, mencuri harta benda kita, maka kita harus mempertahankan. Itu yang disebut dengan al-muhafazah alal mal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, inilah yang disebut dengan ad-daruriyat al-khamsah yang akan menghantarkan kita mencapai kebahagiaan sejati, kesejahteraan sejati, baik secara material, secara spiritual, dan sosial, akan kita capai manakala kita mempertahankan, mengamalkan prinsip dasar yang 5 yang disebut dengan ad-daruriyatu al-khamsah. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, pas jam 9 sesuai dengan waktu, kita sisakan untuk tanya jawab, mengembangkan materi ini. Mudah-mudahan hantaran saya yang singkat dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan bisa connect di hadapan Ibu dan Bapak, dan kita punya pemahaman yang tepat. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam, wa ilmu atam, wa la ilma lana illa ma'alam. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Kiai Nasiruddin Khalid. Tafadhol ya Ustaz. Baik, Ustaz. Wah, ini Pak Nasiruddin. Oke, Ya, tafadhol. alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai untuk paparannya yang luar biasa hari ini. Kebetulan Ustadz Nasiruddin agak kurang fit, saya coba bantu untuk Ustadz untuk melanjutkannya. Ya. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin barangkali yang saat ini ada hal-hal yang mungkin yang ingin disampaikan, silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskannya di kolom chat. Paparan kita hari ini adalah
hidup sejahtera, masyarakat bahagia dengan prinsip ajaran Islam. Untuk yang dipaparkan tadi, kita lihat memang begitulah seharusnya ya Pak Kiai, ya Pak Ustadz. Iya. Tetapi yang seperti kita lihat di dalam kehidupan ya, ternyata tidak semudah menjalankannya begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, barangkali sebelum kita dilihat di kolom chat ini Pak Kiai, alhamdulillah sih sudah ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Mungkin ada beberapa hal barangkali ya Pak Kiai yang mungkin menjadi hambatan atau yang menjadi hal penting yang kesejahteraan itu tidak terasa atau tidak dirasakan oleh umat Islam sendiri, ada jiwa manusianya sendiri. Gitu Pak Kiai. Barangkali ada hal atau yang kira-kira yang sering terjadi, yang sering terjadi. Baik, itu dulu yang coba saya yang kira-kira mungkin bisa disampaikan ya Pak Kiai. Ya, Terima betul kasih. Bu. Ya, langsung Ibu Sadah Kinanah. Ya, Kinanata benin Maliki benin Mutri kata Ilyas. Di dalam Al-Barzanji itu. Ya, baik. Inilah yang memang saya merasa perlu untuk menjelaskan secara rinci, runut, apa pemahaman, kemudian dasar hukumnya apa, tujuannya apa. Karena mohon maaf sekali lagi, tanpa mengurangi hormat saya kepada Ibu dan Bapak, tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang dia peroleh. Seakan-akan sesuatu itu ya see you hello, bahasa manajemen. Ya lewat begitu saja. Sehingga dia tidak mampu menikmati apa yang sedang dilakukan dan tidak mampu menikmati apa akibat apa, sehingga dia biasa aja. Ya kan? Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah karena banyak manusia yang tidak begitu peka. Bahasa yang sedang berkembang, banyak manusia yang abai kepada bahagia dan sejahtera atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah memotivasi, la in syakartum. Kalau memang kalian mau bersyukur, apa sih bersyukur itu? Meyakini bahwa apa yang ada padanya itu atas pemberian Allah. Itu syukur i'tiqadi. Karena meyakini betul bahwa apa yang ada pada kita itu karena anugerah Allah, pemberian Allah, maka kita naik kepada syukrun qauliyun, dibuktikan dengan kata-kata dalam bentuk alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, itu syukrun qauli. Syukrul qauli adalah perwujudan kedua dari syukrun i'tiqadi. Nah, kalau kita sudah meyakini, mengakui ini anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri, bukan karena kebisaan kita sendiri, tetapi dari Allah, karena kita yakin kan, la haula wala quwata illa billah, semuanya dari Allah. Kemudian kita bersyukur dengan kalam, alhamdulillah. Maka yang ketiga adalah syukrun amaliyun, ungkapan terima kasih yang diwujudkan dalam bentuk action, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk melakukan. Kita dapat uang sekian ratus ribu. Kemudian uang sekian ratus ribu ini kita gunakan untuk apa? Untuk kepentingan apa? Nah, begitu kita bisa ngatur, bisa memenuhi kebutuhan kita. Oh, saya hari ini dapat uang 1 juta. Untuk apa? 1, untuk ngisi token listrik. Apalagi, untuk apa? Nafkah, beli makanan. Untuk apa? Untuk sodakohan. Nah, itu berarti dia mampu melakukan syukur amali. Nah, semuanya ini tidak semua orang Islam menyadari. Nah, langkah berikutnya seperti Ibu tanyakan, apa faktor kendala, hambatan yang menyebabkan kita kurang merasakan? Banyak faktor.
Yang jelas pertama kita belum memahami betul bahwa semua nikmat itu semata-mata dari Allah. Tidak semua orang sadar itu. Maka tugas kita sekarang adalah sadar bahwa apa yang kita terima itu anugerah Allah. Sekecil dan sebesar apapun itu dari Allah. Minallah wa ilallah, kita sadar. Yang kedua adalah kita sendiri harus membiasakan diri. Membiasakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ini ada enggak tuntunannya. Nah itu tuntunan kita, prinsip Islam mengajarkan i'mal. Fasayarallah, berbuatlah kita, berkarya berbuat. Kalau memang kita disuruh beramal, berbuat, beraktivitas, ya kita melakukan action. Tindakan apa yang kita melakukan, menggunakan apa. Nah itu. Kemudian ada lagi, ada nggak prinsip Islam melakukan untuk apa? Menjaga dengan baik. Seperti tadi itu kan, menjaga uang yang kita punya. Bagaimana supaya yang kita punya ini tidak tabdzir, tidak kontraproduktif. Ya, kalau orang banyak biasanya mubadzir itu, bukan mubadzir, tapi tabdzir. Mubadzir itu orang yang berlaku boros. Nah, perlakuan boros namanya tabdzir. Nah, dengan begitu berarti kita sendiri harus mampu untuk mengatur. Kesadaran mengatur supaya apa yang kita punya berdaya guna, berhasil guna, memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Kendala berikutnya biasanya karena kita sendiri ini abai terhadap prinsip Islam, abai terhadap ajaran Islam. Cobalah ketika kita melihat, nggak usah orang lain, diri kita, keseharian kita, dari apa yang ibu bapak lakukan setiap hari, bisa nggak kita membedakan ini ajaran, ini bukan. Seakan-akan yang kita lakukan itu mengalir seperti kebiasaan orang banyak, tanpa kita sadar bahwa ini ada perintah, ini ada larangan, ini ada anjuran, ini ada yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya tidak. Kita sendiri nggak nyadar. Padahal kita sudah pernah belajar, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini halal. Nah, maka teori-teori kita pernah belajar fikih, pernah belajar ayat, ini halal, maka inilah yang harus kita kembangkan. Ini haram, inilah yang harus kita berantas. Ini mubah, boleh iya, boleh tidak. Ini sunnah, sebaiknya kita lakukan. Nah, kesadaran untuk itu, Bu Kinana, menjadi sangat penting supaya kita semakin sadar bahwa bagaimana kebahagiaan bisa kita rasakan manakala kita sudah ngikutin aturan. Kesejahteraan mesti kita rasakan manakala kita sudah merasa bahagia. Sejahtera hadir setelah kita bahagia. Bisa dibalik, bahagia hadir setelah sejahtera. Tapi antara bagian sejahtera ini menjadi dua bagian yang menjadi dambaan kita. Barangkali begitu, Ibu Kinana. Iya. Baik, memang ya ujungnya itu memang mengarahnya adalah bersyukur, dan pengaplikasian bersyukur itu yang bisa dengan sikap, dengan tiga prinsipnya syukur tiga tadi, meyakini, yang kedua mengucapkan, yang ketiga adalah berbuat atas apa yang kita terima. Baik. Bahasa Arabnya syukrun i'tiqadiyun, syukrun qauliyun, dan syukrun amaliyun. Ya. Baik, nah kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan ini, Pak Kiai, dari Pak Koco yang pertama ini, berhubungan dengan bersyukur tadi, Pak Kiai. Pertanyaan adalah, Pak, satu, sehat adalah nikmat. Apakah sakit itu bukan nikmat? Nah, bukankah sakit itu menggugurkan dosa yang berarti suatu bentuk nikmat karena dosa berkurang? Seperti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna labila syadid. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bila bersyukur dalam konteks kesehatan, maka diberi nikmat makin sehat. Apakah kalau menderita sakit itu karena kurang bersyukur? Ya, betul. Begitu. Jadi begini ya.
Jadi Allah memberikan nikmat itu wujudnya ada berwujud sesuatu yang menyenangkan dan mengenakkan. Seperti kita diberikan sehat, kita diberikan lancar rezeki, kita diberikan ketenangan, kita diberikan macam-macam. Jadi nikmat ini ada yang bentuknya berupa sesuatu yang mengenakkan, yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Tetapi jangan lupa, nikmat ada yang wujudnya berupa sesuatu yang membuat kita nggak enak. Gitu. Jadi nikmat juga itu. Karena apa? Nikmat yang enak dan nikmat yang nggak enak itu menjadi cara Allah menguji kita. Apakah dengan ujian nikmat ini membuat kita lebih baik atau lebih buruk? Dasar hukumnya surah Al-Mulk ayat 2, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati. Mati ini bervariasi. Ada yang orang lagi tidur, terus ujung-ujung nggak bangun-bangun. Wah, enak itu kan, menyenangkan. Ada juga yang memang dia sebentar sakitnya, enak kan? Ada orang yang ujung-ujung mati. Nah, kematian macam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada yang macam-macam gitu. Nah, kematian dengan segala ragam sebab juga wal hayata, Allah menjadikan kehidupan. Di mana kehidupan ini ada yang enak, ada yang setengah enak, ada yang enggak enak. Ayo, coba Bu Kinana. Hidup kita ini, usia kita udah berapa sih? Bu Kinana baru 34 ya. Ah, anaknya maksudnya 34. Nah, yang hidup kita selama sekian puluh tahun ini, kadang kita ngantuk, kadang kita nggak bisa tidur, kadang baru nyender sebentar langsung tidur, kadang kita lapar, kadang kita kenyang. Kehidupan yang beragam macam dan kematian yang menyebabkan macam-macam mati, liyabluwakum. Allah sengaja ciptakan itu untuk apa? Menguji kalian semua. Lalu hasil ujiannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang siap berprestasi, yang siap menunjukkan karya terbaik, amalan terbaik? Nah, ini artinya apa? Kita disuruh ngambil pelajaran apa yang Allah tunjukkan kepada kita, kematian yang macam-macam, sebab yang macam-macam, termasuk apa? Sakit tadi itu. Itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena Allah yang memberikan itu. Dan caranya untuk membuat kita belajar. Nah, maka nikmat juga. Jadi nikmat ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan itu sudah Allah tunjukkan kepada kita kepada model. Pertama, model yang ditunjukkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Yang kedua, model Nabiullah Ayub alaihi salam. Nabiullah Sulaiman, ini Allah berikan nikmat yang menyenangkan terus itu. Ya, dapat posisi jabatan sebagai nabi, enak toh? Kemudian sebagai raja, enak toh? Kemudian ilmunya banyak, enak toh? Kemudian hartanya banyak, enak toh? Sehingga Nabiullah Sulaiman ini diberi hal-hal yang menyenangkan, yang enak-enak. Itu nikmat yang bentuknya enak. Nah, karena ini nikmat, maka Nabiullah Sulaiman sadar. Hada min fadli Rabbi. Apa yang ada ini adalah anugerah Tuhanku. Sebab itu liyabluwani,
Tuhanku akan menguji saya. Aashkuru, apakah saya dengan nikmat ini menjadi bersyukurkah? Am akfuru, atau justru saya kufur? Maka langsung berdoa kan? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah itu. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihi salam yang bentuknya nggak ngenakin tuh. Sakitnya bertahun-tahun. Bentuk sakitnya itu udah dosis tinggi itu. Sampai badannya ini tercapik-capik karena korengan dimakan oleh binatang yang nempel dalam tubuhnya. Sampai baunya ini badan kemana-mana. Sampai orang lain merasa terganggu. Sampai-sampai diusir oleh masyarakat sekitar. Ini kan nggak ngenakin semua kan? Tapi Nabi Ayub sadar itu nikmat yang diberikan Allah. Maka apa? Komentarnya Ayub, ya Tuhanku, sungguh engkau ini sangat sayang kepadaku. Dengan engkau berikan aku nikmat berupa sakit ini, menyebabkan saya semakin syukur kepadamu, menyebabkan saya semakin dekat kepadamu, menyebabkan saya semakin berserah diri kepadamu. Jadi kesimpulannya apa? Ada nikmat yang menyenangkan, ada nikmat yang tidak menyenangkan. Semuanya itu sengaja Allah berikan kepada kita supaya kita sadar bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Maka dengan nikmat yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, jadikanlah media untuk menguji kepada kita supaya output dari ujian itu kita menjadi lebih baik. Maka dan ibuku. Baik, terima kasih. Bentuk kecintaan Allah ya Ustadz Betul, ya itu ya. Betul. Maka jangan Rasulullah, jangan apa yang Rasulullah itu ya. Jangan buru-buru itu ya. Apa ya? Jangan buru-buru komplain. Ya begitulah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa lagi Pak Kiai. Mungkin Pak Yahya nanti akan bertanya langsung. Kita coba yang di kolom chat dulu aja ya Pak Kiai ya. Dari Ibu Ida Khairani. Nah ini tadi dalam hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi ini Pak Kiai. Pertanyaannya, beliau menyampaikan banyak gagal rumah tangga karena masalah ekonomi. Sehingga terjadilah adanya KDRT. Nah, mungkin silakan mungkin apa penyebabnya barangkali Pak Kiai maksudnya ya di sini ya. Oke, silakan Pak Kiai. Iya. Jadi tentang kondisi ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan anggota keluarga ekstra untuk menyikapi. Kenapa harus ekstra menyikapi? Karena mohon maaf, jangan tersinggung yang mungkin kurang sependapat. Keadaan masyarakat sekarang yang dihadapkan dengan kehidupan di luar sana serba mewah, serba menjanjikan, makanan macam-macam, pakaian macam-macam, kendaraan macam-macam, rumah macam-macam. Ini secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh kepada pola pandang, pola pikir kita ke dalam apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Sehingga kalau kita nggak kuat-kuat iman, nggak kuat-kuat cara menghadapinya, maka akhirnya terjadi yang namanya konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga macam-macam. Satu di antaranya ringan tangan, salah satu anggota keluarga melakukan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuknya macam-macam, itu bentuk teknis. Ini karena tidak mampu menyikapi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tidak pernah bersyukur. Bahkan naudzubillah min dzalik, finally bisa gantung diri sebagai bentuk sikap putus asa. Nah, supaya tidak sampai ke arah itu, maka lagi-lagi Islam memberikan prinsip dasar untuk mempertahankan jiwa, di mana jiwa kita ini terancam kalau memang tidak terpenuhi. Satu di antaranya adalah kebutuhan dasar yang disebut dengan sandang, pangan, papan.
Nah, sandang pangan papan ini kan ada kuantitas, ada kualitas. Kalau memang kita tidak mencapai kuantitas dan kualitas yang tertinggi, ya turunlah di bawahnya. Nggak mampu, turunlah di bawahnya. Nggak mampu, turunlah di bawahnya. Paling ngomong baiknya, yang penting ada yang dimakan. Kalau memang pada kondisi tertentu kita nggak sanggup membeli makanan yang cukup, maka lakukan membeli makanan yang minimal. Kalau memang minimal pun nggak cukup, kan ada cara, solusi lain dengan cara bagaimana kita berpuasa. Bukankah Rasulullah memberikan contoh? Pada satu ketika dia tidak menemukan makanan, maka dia langsung puasa dalam satu kondisi. Dalam kondisi yang lain, pernah bajunya ini diganjel dengan batu karena supaya bajunya tidak melorot dan benar-benar dalam posisi yang seperti biasa karena kondisi perutnya lapar. Ada saja, nggak menyebabkan dia mati kok. Kenapa? Dia syukur. Dia mencoba bisa membawa kondisi real di dalam rumah tangganya. Kalau memang ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya dia tetap bersyukur. Sehingga dia akan berpikir mencoba melakukan gradasi, tingkatan-tingkatan dari apa yang terbaik, yang kurang baik, yang mungkin paling jelek. Tidak harus KDRT terjadi hanya gara-gara kondisi ekonomi keluarga. Nah, oleh karenanya bagaimana meningkatkan potensi sumber daya ekonomi keluarga tentunya kan bisa dilakukan bersama dengan cara bersama melakukan mana yang bisa dia lakukan. Tinggal mau atau tidak. Itu aja masalahnya. Orang sekarang kalau suruh jadi pembantu, nggak mau. Suruh tukang cuci, nggak mau, nggak level. Suruh ini nggak mau. Ya jangan salahkan bunda mengandung. Kalau memang dirinya ada kesempatan tapi nggak mau, kemudian menyebabkan dirinya nggak berdaya, itu karena salah dalam melangkah dengan mengambil suatu tindakan. Yang terakhir terkait dengan ini, Bu Kinana, jadi lagi-lagi kunci tadi adalah syukur. Kita ini positive thinking. Alhamdulillah, walaupun hari ini saya nggak makan, toh saya bisa melihat orang lain makan. Mudah-mudahan dengan saya melihat orang lain makan itu, Allah kasih resapan yang bisa nambah ke saya. Kan begitu positive thinkingnya. Jangan begini, orang bisa makan begitu, kenapa kok saya tidak? Wah, kalau begitu nggak adilnya Allah ini. Kalau begitu saya nyuri. Nah, ini namanya sudah langkah yang negatif thinking. Begitu, Bu Kinana, monggo. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Ida. Selanjutnya ada Bu Ika Usman ini, Pak Kiai. Ini ingin menanyakan pendapat Pak Kiai ini dalam skala luas, skala Indonesia. Bagaimana kondisi Muslim di Indonesia? Apakah sudah bisa dibilang sejahtera nih menurut Pak Kiai bagaimana? Kalau belum, di mana letak masalahnya? Apa karena kurang paham syariat Islam sehingga belum yakin untuk mempraktekkan syariat tadi? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi sejahtera dan bahagia ini relatif. Tergantung dari sudut mana kita melihat dan tergantung dari sudut mana kita merasakan. Oleh karenanya, secara khusus orang per orang yang lebih tahu sesungguhnya sudah sejahtera pun belum. Nah, secara umum orang Islam di Indonesia ini sih sejahtera semua secara umum. Begitu juga bahagia semua secara umum dah ya. Kenapa? Indikatornya kok bahagia sejahtera? Secara materi ya cukup kok. Secara psikis, spiritual cukup beribadah. Secara sosial ya bisa saling tolong menolong. Indikatornya itu kan 3 tadi kan. Jadi bahagia sejahtera itu adalah kondisi spiritual, kondisi materi dan kondisi sosial. Nah, kalau pertanyaannya apakah orang Islam itu sudah sejahtera? Iya. Jawabannya iya. Tinggal kasuistik untuk beberapa kasus ada pihak-pihak tertentu yang mungkin belum merasakan sepenuhnya, barangkali iya. Tetapi secara umum saya pikir dari indikator yang 3 kali cukup. Karena apa?
Karena mau kemana ibadah di kita ini secara spiritualnya juga bisa dilakukan di mana-mana kok. Secara materi, fisik, kita bisa berbuat yang membuat kita mendapatkan suatu lapangan pekerjaan dan menghasilkan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan variasi makanan dari A sampai Z banyak. Sehingga kita maunya yang mana kan? Nah, sedangkan yang ketiga tadi adalah sosial. Kita bisa meminta dan memberi saling. Nah, ini kan kita sendiri bisa merasakan itu. Oleh karenanya dengan rasa hormat Ibu bahwa kondisi umum saya pikir sudah sejahtera. Hanya sekarang ini yang perlu dikembangkan kembali adalah kepekaan, kepedulian sosial. Orang Muslim yang satu dengan Muslim yang lain harus memiliki sebuah kesadaran untuk memberi. Mereka yang papa punya hak, mereka yang punya kekayaan harus sadar. Mereka apa yang kita punya ada haknya orang lain. Nah, itulah yang dikembangkan dengan prinsip yang namanya pemberdayaan zakat. Nah, dengan begitu saya yakin kita akan sama-sama menikmati apa yang kita miliki dan apa yang belum dimiliki orang lain. Dengan kita bisa memberi, maka akan terjadi kesenangan. Karena kita bisa memberi, bukan egonya yang dikemukakan. Nah, begitu juga yang menerima dengan rasa senang karena kita dapat pemberian orang lain sehingga terjadi win-win solution. Begitu Ibu Kinana, ada lagi? Alhamdulillah. Iya nih, kebetulan waktu sudah hampir 9:30. Ada satu lagi di kolom chat, nanti mungkin terakhir Pak Yahya yang akan bertanya langsung. Pertanyaannya adalah, ada orang yang bahagia lihat orang susah. Apakah itu merupakan sifat manusia? Ini jawabannya iya. Jadi sifat manusia itu memang akan selalu melihatnya seperti itu. Kita kurang karena ada orang lain lebih. Ya kan? Kita melihat orang yang senang, kita seakan-akan tidak mencapai sesuatu itu. Itu sifat manusia. Oleh sebab itu Al-Qur'an punya bimbingan untuk kita membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang membersihkan jiwa, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi yang mengotori jiwa. Jiwa kita harus kita bersihkan dulu supaya sifat manusiawi yang menurut kemanusiaan tadi seperti itu, kalau melihat orang lain kok begitu, kita kok enggak, akhirnya diri kita menjadi ngeresuloh, menjadi minder, menjadi kecil hati, menjadi enggak pandai bersyukur. Itu kan sifat manusia. Nah, sifat yang begini harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Dengan membersihkan jiwa supaya jiwa kita bersih melihat sesuatu secara original, bukan berdasarkan nafsu yang mendorong kita untuk keluar dari jalur. Iya, positif selalu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bisa diterima oleh Ibu Safitri Ahmad tadi yang bertanya. Ibu Safitri. Alhamdulillah ini Pak Kiai kita sudah mau 9:30. Apa kita memberikan satu lagi pertanyaan kepada Bapak Yahya? Iya, yang ingin bertanya langsung. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, monggo Pak Yahya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon izin tanya Pak Yai mengenai Maqasid Syariah yang dicetuskan ijtihadi oleh Imam Ghazali di kurang lebih tahun 1100-an. Itu kemudian apakah ada perubahan ketika dicetuskan kembali oleh As-Satibi di Spanyol, di Andalusia pada tahun kurang lebih 1350-an. 250 tahun kemudian digagas lagi oleh As-Satibi. Kemudian kontekstualnya dengan sekarang sudah 900 tahun. Apakah perlu ada pengembangan Maqasid Syariah enggak? Contohnya tentang memelihara kemanusiaan, memelihara lingkungan yang belum tercakup di dalam Maqasid Syariah. Karena zaman sudah berubah. Sudah 900 tahun sejak Al-Ghazali. Kontekstual dengan kekinian agar Islam ini solihun likuli zaman wa makan.
Ya, betul. Menurut Pak Kiai, apakah perlu ada pengembangan-pengembangan lain dengan kontekstual sekarang? Contohnya memelihara kemanusiaan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Jadi terkait dengan maqasidus syariah, karena kita dihadapkan kepada aturan standar yang pernah dikeluarkan oleh para ahli, dan itu sifatnya adalah ijtihadiyah, ya kan? Ya. Nah, sesuatu yang bersifat ijtihadiyah itu bukan harga mati. Yang harga mati itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, betul. Karena Al-Quran ini final mutlak. Begitu juga hadis Nabi, kan gitu. Iya. Nah, oleh karenanya selain itu yang sifatnya ijtihadiyah boleh berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya. Nah, ketika ada usulan Bapak mencoba, boleh nggak ditambah lagi? Sangat boleh, Pak. Kenapa sangat boleh? Karena memang ada sesuatu yang harus kita nggak boleh abai. Antara lain adalah tentang al-muhafazah alal istimaiyah, ya kan? Iya. Nah, bagaimana kita harus punya prinsip menjaga sosial kemasyarakatan, terkait dengan heterogennya masyarakat yang dinamikanya bermacam-macam, persoalannya bermacam-macam, boleh saja kita menjaga stabilitas sosial selama memang ini tidak bertentangan dengan nas, teks, hadis maupun Al-Quran. Dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariah Islamiyah asasiyah. Contoh, misalnya kita berada di suatu tempat, di mana tempat itu kita tinggal, di mana tempat kita tinggal ini terjadi heterogen masyarakat yang bermacam-macam. Maka bagaimana kita menjaga supaya masyarakat yang heterogen ini, yang bervariasi suku, ras, budaya, dan agama tadi, tetap bisa sinergi membangun tempat tinggal lingkungan yang tenang. Ini kan untuk kepentingan bersama, kan hanya sebatas untuk kepentingan sosial kemasyarakatan supaya tidak terjadi saling bentrok, saling mengganggu, saling merugikan. Supaya tidak terjadi. Ini kan termasuk al-muhafazah alal istimaiyah, kan? Iya. Boleh, Pak, kenapa tidak? Begitu juga lingkungan. Lingkungan kita sekarang ini, sudah serba majmuk ini. Ada lingkungan terkait dengan tumbuhan, ada lingkungan terkait dengan kendaraan, ada lingkungan terkait dengan berbagai macam alat, di mana semuanya ini kita dihadapkan kepadanya. Nah, supaya lingkungan ini supaya tetap lestari, tidak berarti kita mendewakan lingkungan, tetapi kita mencoba untuk mendayagunakan lingkungan sehingga lingkungan ini menjadi sinergitas yang tinggi. Maka kita perlu menjaga yang namanya lingkungan itu. Maka jawabannya, boleh nggak, Pak? Sangat boleh. Dan itu sudah terbuka dengan berkembangnya maqasidus syariah, tidak sesuatu yang tertutup, tetapi selalu terbuka sesuai dengan masa keadaan yang terjadi. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi, Bu Kinana? Mana, Ibu? Oh iya ya, maaf masih di mute. Baik, terima kasih Pak Yahya, dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah materi yang cukup bagus banget ya untuk kita. Tujuan hidup kita adalah menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan ya Pak Kiai. Mudah-mudahan secara individu maupun sosial. Ya. Semoga ini dapat benar-benar dapat bermanfaat buat kita semua ya. Baik material maupun spiritual. Ketiga, hari kita jangan lupa nih. Nah, Ibu Bapak harus saya garis bawahi. Jadi kita merasa bahagia, sejahtera secara material, secara spiritual, dan secara sosial. Ya, siap. Baik. Oke, alhamdulillah. Untuk mengakhiri pertemuan kita, melengkapi pertemuan kita malam ini, mohon izin untuk membacakan doa Pak Kiai. Baik, Ibu Bapak, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal solih dan
ibadah kita. Yang terbaik pada malam hari ini tentunya yang siap memacu kita untuk lebih berprestasi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa dengan harapan Allah meridhoi segala yang kita lakukan ini sekaligus menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang solih, taat, tunduk patuh terhadap segala yang menjadi haknya untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i fariidatil haji wal umrati wa ziyarah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Anwar, Muhammad Anwar, atas semua paparannya sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiai dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kajian 2 mingguan kita malam ini. Semoga niat kita dan ibadah kita malam ini mendapatkan ridho dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.